Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berapi-api, dan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang tenang dan bersahaja. Judul acara malam itu terpampang besar, banjir dan tanggung jawab, siapa yang lalai. Moderator membuka sesi dengan nada formal, tapi ketegangan sudah terasa sejak awal. Ketika giliran berbicara diberikan kepada Rano Karno, suasana langsung berubah. Rano tidak menyapa audiens atau membuka dengan basa-basi. Ia langsung menembakkan pernyataan tajam, kalau Jakarta kebanjiran, itu karena air dari Jawa Barat tidak dikendalikan dengan baik. Jangan hanya bangun taman dan patung, tapi lupa aliran sungai. Ruangan seketika hening, beberapa tamu undangan saling pandang. Nada bicara Rano begitu meledak-ledak, hampir seperti pidato kampanye. Berapa kali saya terima laporan dari BPBD kami. Air dari hulu turun deras tanpa kendali. Coba tanya ke warga kami di Kampung Melayu, di Pluit, di Cipinang. Mereka tahu siapa yang bertanggung jawab, Jawa Barat. Soraknya sambil menunjuk ke arah Deddy yang duduk tenang di kursinya. Deddy Mulyadi tidak mengangguk, tidak menggeleng, tidak memotong. Tatapannya lurus, tangan terlipat di pangkuan, wajahnya hanya menunjukkan satu hal, menunggu. Rano terus menekan, jangan hanya tampil di media dengan angklung dan wayang, Pak Deddy. Ini soal nyawa dan rumah rakyat kecil. Kalau air datang dari daerah Bapak dan kami yang kena dampaknya, maka logikanya jelas, ada yang tidak beres di sana. Penonton di studio pun mulai terdengar gaduh, beberapa bahkan bertepuk tangan. Salah satu jurnalis dari media nasional menulis cepat, live tweetnya viral dalam hitungan menit, Rano Karno ledakan kritik ke Gubernur Jabar di forum nasional, jangan sibuk budaya, lupakan banjir. Media sosial meledak, debat belum selesai, tapi kubu sudah terbentuk. Ada yang memuji keberanian Rano, ada yang menilai dia hanya mencari kambing hitam. Di tengah sorotan dan tekanan, Deddy Mulyadi diberi giliran bicara. Tapi ia tak langsung menjawab. Ia mengambil napas dalam, menatap ke arah moderator, lalu ke arah kamera. Diamnya justru menciptakan ketegangan lebih besar dari kata-kata. Waktu seakan melambat, suara batuk dari pojok studio terdengar sangat jelas. Penonton menahan napas. Apa yang akan dia katakan? Dan saat ia akhirnya membuka mulut, suaranya tenang, nyaris seperti bisikan yang menusuk. Pak Rano, saya mengerti emosi Bapak. Saya tidak datang ke sini untuk berdebat, tapi untuk menyampaikan fakta. Karena kalau air yang dibicarakan, izinkan saya ajak seluruh rakyat melihat alirannya, dari hulu hingga ke hilir. Semua mata kembali tertuju padanya. Babak baru debat pun dimulai. Setelah jeda singkat iklan, kamera kembali menyorot wajah Rano Karno yang kini tampak lebih bersemangat. Ia seolah mendapat momentum dari sorakan penonton sebelumnya. Mikrofon kembali aktif, dan tanpa menunggu aba-aba dari moderator, Rano langsung berdiri. Pak Deddy, katanya sambil mencondongkan tubuh ke arah lawannya, jangan ajak rakyat bicara aliran air seolah-olah semua bisa dijelaskan dengan grafik. Kami di Jakarta menghadapi kenyataan, rumah hanyut, anak-anak terjebak, dan jalanan lumpuh. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi. Deddy Mulyadi masih duduk, memandang lawannya dengan sorot mata penuh rasa sabar. Tapi Rano tidak berhenti. Ia mengangkat beberapa lembar kertas cetak yang berisi foto-foto banjir besar di Jakarta Timur. Ini Kampung Pulo, ini Kalibata, ini Cawang. Semua ini langganan banjir karena air datang deras dari arah Bogor, dari Cianjur, dari Depok. Saya tanya, apa yang sudah dilakukan Jawa Barat untuk mengatur itu semua? Tangan Rano bergetar memegang kertas, namun suaranya semakin membahana. Penonton di studio mulai terbagi, sebagian diam menahan ketegangan, sebagian berbisik-bisik, dan sebagian lagi mulai bertepuk tangan mendukung Rano. Moderator mencoba menenangkan suasana, tapi atmosfer sudah panas. Seolah forum itu bukan lagi diskusi, melainkan medan pertempuran dua pemimpin dengan sejarah dan pendekatan berbeda. Kami di DKI tak tinggal diam, ujar Rano lagi, kami bangun sumur resapan, normalisasi sungai, bahkan tanggul raksasa. Tapi itu tak cukup kalau air dari hulu tidak tertahan. Deddy Mulyadi akhirnya berdiri, bukan untuk membalas, melainkan mengambil botol air di meja. Tapi langkah kecilnya justru menarik perhatian seluruh ruangan. Ia tidak melawan dengan kata-kata, melainkan dengan ketenangan. Rano tampak bingung sesaat, seolah ia meninju bayangan yang tidak melawan. Saya tahu Pak Rano datang dengan niat baik, ujar Deddy pelan, tapi marilah kita duduk bersama dan bicara soal tanggung jawab bersama, bukan saling tuding. Kata-kata itu sederhana, tapi langsung mengubah atmosfer studio. Namun Rano tidak berhenti. Ia menatap tajam dan berkata, jangan ajak saya duduk kalau rakyat saya sedang berdiri di atas kursi karena lantai rumah mereka terendam. Jangan ajak saya tenang kalau bayi-bayi tidur dengan air sepinggang. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Di layar kaca, wajah Rano tampil heroik.
Tapi netizen mulai memperhatikan sesuatu, Deddy Mulyadi tak sekalipun memotong, tak sekalipun menyerang balik. Dan disinilah keheningan mulai berubah arah. Netizen yang menonton lewat YouTube mulai berkomentar, tenang banget Deddy, kayaknya dia lagi siapin bom data nih. Di balik layar, tim Deddy menyiapkan proyektor digital, bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka realitas. Bukan dengan emosi, melainkan angka-angka yang tak bisa dibantah. Deddy lalu melihat ke arah moderator dan berkata, boleh saya gunakan 5 menit untuk memperlihatkan sesuatu kepada rakyat. Moderator mengangguk, penonton kembali duduk, dan saat layar besar di studio mulai menyala, babak serangan data dan kenyataan dimulai. Serangan kata Rano baru saja menggelegar, tapi Deddy bersiap dengan senjata paling mematikan di era modern, kebenaran yang terukur. Lampu studio diredupkan sesaat, layar besar di belakang panggung menyala dengan peta digital berwarna biru dan merah. Sorotan kamera beralih ke Deddy Mulyadi yang berdiri tenang di tengah panggung, memegang remote presentasi kecil di tangan kanan. Banjir adalah peristiwa fisik, katanya pelan, tapi sering dijadikan alat politik. Malam ini, izinkan saya bicara bukan sebagai politisi, tapi sebagai pelayan rakyat. Suaranya tidak meninggi, tapi seluruh ruangan langsung hening. Bahkan Rano Karno, yang sebelumnya mendominasi, kini duduk membisu, mengamati dengan raut wajah tak terbaca. Deddy menekan tombol. Di layar, muncul simulasi aliran air dari hulu di wilayah Puncak hingga Jakarta. Inilah data dari BMKG dan PUPR, katanya. 2 jam sebelum Jakarta terendam pada tanggal 24 Februari lalu, hujan ekstrim melanda kawasan hulu. Di Cisarua, curah hujan mencapai 212 mm dalam waktu 1,5 jam. Itu bukan gerimis biasa, Pak Rano. Itu tsunami dari langit. Gambar animasi memperlihatkan bagaimana air mengalir melewati berbagai titik di Bogor dan Depok, memperlihatkan penumpukan di perbatasan kota. Ia menekan tombol lagi. Kali ini grafik debit air Sungai Ciliwung ditampilkan. Kami sudah membangun 47 embung kecil dan 13 cekungan retensi di Jawa Barat. Kami coba tahan air sebanyak mungkin. Tapi tahukah Anda, ucap Deddy, kini menatap langsung ke arah Rano, bahwa 61% titik. Penyumbatan aliran air justru berada di wilayah Jakarta sendiri. Data dari Kementerian PUPR, bukan dari saya. Penonton terdiam. Rano terlihat gelisah. Tangannya menggenggam sandaran kursi. Di layar berikutnya, Deddy menampilkan dokumentasi sungai-sungai Jakarta yang tersumbat oleh sampah dan bangunan liar. Kami dari hulu belajar menyerap air, lanjutnya, tapi bagaimana dengan hilir? Apakah air diberi jalan, ataukah dipaksa masuk ke kota yang salurannya tersumbat oleh ambisi dan kelalaian? Tepuk tangan kecil mulai terdengar. Netizen di media sosial membanjiri kolom komentar dengan tagar baru, tagar data bicara dan tagar tenang tapi tajam. Wajah Deddy menjadi trending topik, bukan karena emosi, tapi karena keteguhannya dalam berbicara dengan fakta. Ia tidak membantah serangan, ia menjawab dengan realita. Dan yang paling menyakitkan bagi lawan debat bukanlah bentakan, tapi keheningan yang dibungkus kebenaran. Satu gambar terakhir ditampilkan, Bendungan Sukamahi dan Ciawi. Proyek lintas provinsi yang justru diinisiasi dan didorong keras oleh pemerintah Jawa Barat. Kami tak sempurna, ujar Deddy sambil menunduk hormat, tapi kami bekerja. Dan saya tak akan menyalahkan DKI Jakarta. Tapi jika ingin bicara soal banjir, mari kita bicara dengan data, bukan hanya dengan drama. Ruangan pun terdiam lagi, kali ini bukan karena tegang, melainkan karena malu. Dan saat layar kembali gelap, Deddy duduk perlahan. Ia menutup presentasinya dengan satu kalimat sederhana. Namun mengguncang, air mengalir ke tempat rendah. Begitu pula kebenaran, ia akan menemukan jalannya, meski tertutup oleh suara keras. Tak ada lagi sorak-sorai. Bahkan Rano pun hanya tertunduk, untuk pertama kalinya malam itu kehilangan kata.